Wah, cantik sekali. Sayang, kamu tunggu mama di sini ya. Mama pergi belikanmu baju baru, bagaimana? Boleh. Bos, tolong perlihatkan baju ini pada saya. Adik kecil, makan permen ini. Ayo makan permennya. Zhao Zhao, lihat ini. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Permisi, apa Anda melihat seorang anak perempuan mengenakan baju berwarna merah muda dan memakai kalung pelindung? Permisi, apa Anda melihat anak perempuan kecil mengenakan baju merah muda dan memakai kalung pelindung? Permisi, apa Anda melihat seorang gadis dengan kalung pelindung di lehernya dan berbaju merah muda? Halo Tuan, apa melihat anak kecil? Zhao Zhao, Zhao Zhao. Hi Chao Chao. Zhao Zhao. Hi Chao Chao. Apa ini? Cantik sekali. Saat lahir kesehatanku kurang baik, Mama mendoakan agar kesehatanku selalu terjaga dan memberikanku jimat pelindung ini. Tapi, sekarang kita berdua tidak punya Mama. Jangan sedih, aku pinjamkan ini padamu untuk beberapa hari. Jangan khawatir, mamamu pasti akan datang mencarimu. Setelah aku menemukan mamaku, aku akan membawamu pulang bersama. Benarkah? Benar ya? Benar. Ayo kita janji jari kelingking. Siapa yang bohong jadi anak anjing? Kalau begitu kita harus jadi teman baik selamanya. Baik, janji jari kelingking. Nyonya He, inilah anak yang kalian cari. Inilah anak yang kalian cari. Hanya kedua anak ini yang memenuhi kriteria. Gembok umur panjang. Ini gembok umur panjang milikku. Gembok umur panjang yang aku berikan kepada Zhao Zhao. Ini adalah ibunya adik. Ini gembok umur panjang yang aku berikan untuk Zhao Zhao. Zhao Zhao. Kenapa kamu jadi seperti ini? Semua ini salah ibu. Ibu seharusnya tidak menghilangi dirimu. Biar ibu lihat. Mulai sekarang ayah akan melindungimu. Adik, kami akan selalu melindungimu. Begitu juga dengan kakak kedua. Kalian, Lihatlah. Hari ini ayah, ibu, dan juga kakak datang menjemputmu. sebenarnya gembok umur panjang ini adalah... Seandainya aku juga punya keluarga yang menyayangiku seperti itu. Ibu, Iya sayang. Kalau begitu mari kita pulang ke rumah. Zhao Zhao, ayo kita pulang. Mari kita pulang. ibu, Itu ibunya Zhao Zhao. Kamu salah orang. akulah Zhao Zhao itu. Ibu, ibu, Ada apa sayang? ibu, aku takut. Lain kali aku tidak mau kamu membelikan baju lagi untukku. Jangan takut. Ibu di sini, ibu berjanji padamu, tidak akan pernah membiarkanmu hilang lagi. Ya? Iya, Sayang, jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini. ibu. Ibu, ibu. Nak? Nak, bangunlah. Anak siapa ini? Anak siapa ini?
Anak ini mengalami gegar otak ringan karena terjatuh. Setelah bangun nanti, sepertinya ada beberapa hal yang tidak bisa dia ingat lagi. Apa maksud dokter? Penyakitku ini tidak bisa disembuhkan, ya? Penyakit ini masih di tahap awal, jadi masih ada harapan untuk diobati. Tapi kita membutuhkan donor dari kerabat. Aku yatim piatu. Bolehkah saya bertanya, berapa biaya untuk mengobati penyakit ini? Siapkan saja $200.000 dulu. $200.000. Nenek, aku menyimpan sedikit uang di kartu bank ini. Kata sandinya, adalah hari ulang tahun nenek. Jika suatu saat nanti aku sudah tiada, nenek masih punya uang simpanan untuk hari tua. Kamu ini, simpan saja uangnya baik-baik. Kamu sebentar lagi lulus kuliah, nanti akan banyak keperluan yang butuh biaya. Nenek, dululah nenek yang memungutku dari pinggir jalan dan membesarkanku. Sudah sepatutnya aku merawat nenek di masa tua. Anak malang, bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menderita bersama nenek. Ayolah nenek, terimalah saja, kamu Tidak ambil bisa. saja. Ya sudah kalau begitu, nenek simpan dulu ya. Saat kamu membutuhkannya nanti, mintalah pada nenek. Nenek akan segera memberikannya kepadamu. Seandainya kalung penguncinya masih ada, aku bisa menemukan ayah dan ibuku. Dengan begitu saat aku tiada nanti, ada orang lain yang bisa menjaga nenek. Bicara apa kamu ini? Ada apa? Entah kenapa belakangan ini, hatiku selalu merasa gelisah. Rasanya seperti akan ada sesuatu yang terjadi. Seolah-olah, Zhao Zhao akan meninggalkan kita lagi. Rasanya seperti Zhao Zhao akan pergi meninggalkan kita lagi. Anak-anak sekarang sudah ada di sisi kita. Jangan terlalu khawatir. Hatiku merasa tidak tenang. Waktu dia masih kecil di panti asuhan, dia sudah banyak menderita. Apa kamu sudah lupa? Waktu kita menjemputnya pulang dulu, dia terlihat kurus dan dekil. Ayah, ibu, apa yang sedang kalian lakukan? Mungkin ayah dan ibu ingin memberikan kita seorang adik laki-laki adik perempuan lagi. Jangan kurang ajar kamu. Tadi ayah dan ibumu sedang membicarakannya. Asalkan kali ini kamu bisa mendapat peringkat pertama di sekolah, kami akan memberikan 5% saham perusahaan padamu. Benarkah? Bagus sekali. Ayah, ibu, kalian memang yang paling menyayangiku. Tentu saja. Kamu adalah putri, kandung ayah dan ibu. Asalkan kamu bahagia, itu jauh lebih penting dari apapun. Tapi syaratnya kamu harus benar-benar mendapat peringkat pertama di sekolah. Bagaimana? Aku berjanji pada kalian, peringkat pertama kali ini pasti akan jadi milikku. Bagus. Siswa He Chao Kau memiliki total nilai 690 peringkat pertama. Apa maumu? Tentu saja datang untuk berterima kasih padamu. Bagaimanapun juga, peringkat pertama yang kudapatkan, semuanya berkat jasamu. Kamu belum memberiku uangnya. Memang berapa? $2.000. 2.000? Juara umum sekolah yang membantuku menyontek, ternyata hanya seharga $2.000. Ini semua untukmu. Sarjana jenius, Meng. Di mana harga dirimu yang dulu kamu banggakan? Ternyata harga diri seorang sarjana jenius, Meng, hanya seharga uang receh ini. Habisnya dia tidak punya ibu yang hebat sih. Kudengar di rumahnya hanya ada seorang nenek penjual sayur. Orang miskin seperti dia ini paling tidak punya harga diri. Tidak seperti Cao Cao kami yang sangat baik hati.
Dia tahu kondisi keluargamu sedang sulit, jadi dia memberimu uang untuk membantumu. Si miskin, cepat ambil uang itu dan berterima kasihlah. Apa gunanya punya nilai bagus? Ujung-ujungnya, kamu tetap harus menjadi pesuruhku. Zaman sekarang punya uang adalah segalanya. Meng Chuyao, kamu memang tidak ditakdirkan untuk kaya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan muda Muda kedua. Kakak kedua, kenapa kamu datang ke sini? Ibu menyuruhku untuk menjemputmu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini uang yang kamu berikan padanya? Kakak kedua aku. Aku dengar dari mereka, kamu menyuruhnya membantumu menyontek? Kakak kedua aku. Apakah ini untuk urusan 5% saham itu? Kakak kedua, maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Adikku, serahkan saja urusan seperti ini kepada kakak kedua. Jadi, kamu yang bernama Meng Chuyao? Kamu yang bernama Meng Chuyao? Tidak ada urusan apa-apa lagi, saya pergi dulu. Berhenti. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani membocorkan kejadian hari ini, aku akan membuatmu menderita di sekolah ini. Saya mengerti. Apa sekarang saya boleh pergi? Tunggu sebentar. Sebagai peringkat pertama di angkatan, apa kamu sering membantu orang lain berbuat curang? Jika di masa depan, kamu mengancam kami demi uang, bagaimana? Apa yang ingin kamu lakukan? Demi keamanan, sebaiknya kamu tinggalkan sesuatu sebagai jaminan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan pakaianmu. Yi Jinzuo, kamu tidak boleh melakukan ini. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Jinzuo, ini sudah sangat malam dan belum pulang. Sedang apa kalian ini? Bu, aku. Kami memberikan uang agar teman ini membantu sedikit, tapi sepertinya teman kita ini tampak kurang bersyukur. Bukankah begitu, mahasiswa Meng? Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat katakan. Mereka memintaku untuk membantu. Aku, bantuan macam apa yang butuh uang sebanyak ini? Apa Zhao Zhao tidak sedang ditipu? Tentu tidak, Bibi. Anda salah paham kepadaku. Ini adalah imbalan yang diberikan He Chao Kao kepadaku. Kamu masih saja berkelit. Aku peringatkan ya, selama aku di sini, siapapun tidak boleh merundung putriku, tapi ini sudah kesepakatan kami. Kalian sesama teman saling membantu itu, bukankah sudah sewajarnya? Kamu ini namanya memeras. Hanya terpikir cara yang licik, memangnya orang tuamu tidak pernah mengajari? Apa itu arti tata krama dan harga diri? Tidak, aku tidak memeras. Kalau tidak percaya, silakan tanya pada He Chao Kao. Ibu, jangan salahkan Meng Chuyao lagi. Dia hanyalah seorang yatim piatu. Pantas saja perangainya seperti ini. Ternyata dia tipe orang yang tak punya didikan orang tua. Wajar saja ibumu membuangmu. Memang wajar kamu tidak diinginkan. Aku tidak izinkan Anda bicara seperti itu. Ibuku tidak membuangku. Zhao Zhao. Zhao Zhao, kesayangan kami ini, adalah putri kecil paling manis di dunia. Iya kan, sayang? Ibu akan selalu mencintai bayiku selamanya. Sedang apa kamu? Mau berpura-pura sakit untuk memeras kami lagi? Zhao Zhao, mulai sekarang jangan bergaul lagi dengan orang miskin yang tidak punya sopan santun seperti dia. Simpan saja uang ini untuk biaya berobatmu. Jinzuo, ayo pergi. Anak yang malang. Jika saja orang tua kandungmu ada di sisimu, saat ini, kamu tidak perlu ikut menderita bersama nenek tua yang tidak berguna ini. Yao Yao, kamu sudah bangun? Apakah masih ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Kenapa aku ada di rumah sakit? Gawat. Nenek tidak mungkin sudah tahu kalau aku menderita kanker, kan? Anak bodoh. Itu karena teman sekelas guru yang memberitahu nenek. Katanya kamu dan teman bernama He Chao Chao ini, sedang bertengkar. Lalu kamu pun pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apakah dia merundungmu?
Bukan begitu. Dia punya utang padaku, aku hanya ingin dia mengembalikannya. Nenek, mari kita pulang saja. Berada di rumah sakit, sungguh tidak nyaman. Biaya perawatan sehari juga cukup mahal. Kamu ini? Sudah, berhenti. Kesehatan itu yang terpenting, semiskin apapun kita tidak kekurangan. Biaya untuk rawat inap ini. Nenek, Lihatlah. Nenek. Sudah memasakkan. Iga babi kecap kesukaanmu, ayo. Makanlah. Nenek pergi mengambil air dulu, ya. Jangan bergerak dulu. Ini sungguh cobaan yang berat. Usianya baru 22 tahun. Pasien nomor 45, Meng Chuyao, menderita kanker hati stadium awal, disarankan untuk menjalani rawat inap. Kan, kanker hati. Hasil pemeriksaan fisiknya sudah keluar 2 hari lalu. Apakah pihak keluarga belum menerimanya? Hasil laporan itu? Aku benar-benar tidak begitu mengerti. Dokter, ini, berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk pengobatan ini? Oh, $200.000. Apa? Operasi harus dilakukan dalam waktu 1 bulan. Jika melewatkan waktu pengobatan terbaik, maka akan terlambat. $200.000. $200.000. Yao. Sekalipun nenek harus mempertaruhkan nyawa, aku harus menyelamatkanmu. Zhao, tidak kusangka ibumu demi nilai akademismu sampai mengadakan pesta khusus ini. Tentu saja. Di seluruh dunia, ibuku paling menyayangiku. Apapun yang aku inginkan, pasti akan aku dapatkan. Ku dengar kali ini, dia juga akan memberimu 5% saham. Zhao, jangan lupakan kami ya. Tutup mulutmu rapat-rapat, kamu pasti akan dapat imbalan. Kukatakan biarkan aku masuk. Tidak bisa, Nyonya Tua. Anda tidak boleh masuk. Anda tidak boleh masuk, Nyonya Tua. Biarkan aku masuk. Tidak boleh masuk. Aduh, aku mohon padamu. Aku hanya ingin bertemu dengan Nona He sebentar saja. Ada hal yang ingin kukatakan padanya. Tua bangka, apa kamu mencariku karena ada urusan? Nona He, saya adalah neneknya Meng Chuyao. Mari kita bicara sedikit di pinggir sana. Bicara di sini saja. Siapa tahu kamu membohongiku untuk pergi ke tempat yang sepi, lalu ingin melakukan apa padaku? nenek datang ke keluarga He. Mungkinkah dia tahu? Kalau aku membantu He Chao Chao mencontek demi uang? Nona He, Yao sedang dirawat di rumah sakit. Kami sangat butuh uang sekarang. Yao bilang saat dia di sekolah, dia bekerja untukmu. Bisakah kamu sekarang memberikan uang yang seharusnya menjadi haknya? Bau apa ini? Kenapa bau sekali? Nona He, Kamu tidak lihat ini tempat apa? Berani sekali datang ke sini untuk mengemis? aku bukan pengemis. Aku datang untuk meminta uang pada Nona He. Pantas saja Meng Chuyao bisa mengemis pada Zhao kita. Ternyata dia punya nenek gelandangan. Inilah yang disebut buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sekumpulan orang rendahan. Kalian anak muda, bagaimana bisa berbicara seperti itu? Nenek Meng, jangan menurunkan derajatmu dengan meladeni mereka. Kamu bilang Meng Chuyao masuk rumah sakit? Benar. Jadi kami sangat butuh uang sekarang. Butuh berapa banyak uang? Siapa tahu aku bisa membantu. Baguslah kalau begitu. Jadi begini, sekarang penyakit Yao akhirnya ada harapan. Tidak masalah, lagi pula, aku adalah teman baiknya Meng Chuyao. Kalau begitu, kita harus menjadi sahabat baik selamanya. Janji ya. Tentu saja, tapi uang ini tidak kuberikan secara cuma-cuma. Iya, Anda benar. Saya akan membuat surat pernyataan bermeterai untuk Anda. Tidak. Aku pernah melihatnya di televisi, orang lain mengucapkan terima kasih dengan cara bersujud. Bagaimana kalau kamu bersujud kepadaku beberapa kali? Benar sekali, memang sudah sepantasnya wanita tua ini bersujud untuk berterima kasih kepadamu. Apa orang tua ini benar-benar akan berlutut? Nenek tua, selagi suasana hati He Chao Kau kita sedang baik, sujudlah beberapa kali lagi, supaya dia bisa memberimu lebih banyak uang. Aduh, karena sudah tua, lutut ini sudah sulit digerakkan. Berlututlah. Ayo cepat berlutut. Nenek tua ini benar-benar lucu. Saya akan segera bersujud. Apa yang kalian lakukan?
Bagaimana, Meng Chuyao? Apa kamu suka permainan ini? Sangat mengharukan. Benar sekali, lihat nenekmu sampai berlutut demi dirimu. Aku sampai hampir menangis karena terharu. Nona He, Kenapa belum bersujud juga? Begini saja, untuk setiap sujud tambahan yang kamu lakukan, aku akan memberikan $1.000 tambahan. Nona He, apakah Anda bisa dipegang ucapannya? Orang miskin memang tidak punya harga diri. Tentu saja, ayo mulai. Baik, Kamu harus mengatakannya sambil berlutut. Berterima kasihlah atas kebaikan besar, Nona He. baik. Yao Yao, demi mengobati penyakitmu, apapun yang nenek lakukan pasti sepadan. Nona He, terima kasih atas kebaikan besar Anda. Lebih keras lagi, aku tidak dengar. Nona He, terima kasih atas kebaikan besar Anda. Lebih keras lagi. Nona He, terima kasih atas kebaikan besar Anda. Nona He, terima kasih atas kebaikan besar Anda. Terima kasih Nona He. Terima kasih Nona He. Terima kasih Nona He. Terima kasih Nona He. Hahaha. Nenek. Nenek, Kenapa kamu kemari? Yao Yao. ayo kita pulang. Jangan, berada bersama nenek hanya akan membuatmu malu. Tidak, nenek tidak memalukan. Kita tidak perlu memohon kepada mereka. Ayo, ayo kita pergi. Ayo pulang, ayo. Siapa yang berisik di luar? Kamu lagi? Kamu lagi? Gadis ini, mengapa dia terlihat begitu akrab? Kenapa pemulung seperti kamu ada di sini lagi? Meng Chuyao, apa kamu tidak dengar ucapanku? Ibu Meng Chuyao membawa neneknya datang untuk meminjam uang padaku. Mereka sangat kasihan. Bagaimana kalau aku meminjamkan sedikit untuk mereka? Jangan berikan. Dasar orang tidak tahu diuntung. Jika hari itu, Zhao Zhao keluarga kami tidak memohon untukmu, apa kamu pikir keluarga He kami bisa diremehkan begitu saja? Nyonya He, kami benar-benar terdesak, kami sudah tidak punya cara lain lagi. Jika Anda bersedia memberikan sedikit uang untuk membantu pengobatan Yao Yao kami, seumur hidup ini, aku bersedia bekerja keras menjadi pelayanmu. Mau apa? Kalian orang-orang miskin pergi sana. Jangan sentuh nenekku. Yao Yao, Yao Yao, jangan, tolong jangan. Yao Yao. Yao Yao, Beraninya kamu mendorong ibuku? Ini di keluarga He, bukan tempat untukmu bertindak semena-mena. Di kota Jiang ini, belum ada yang berani mengganggu keluarga-keluarga He kami. Nenek, ayo kita pergi, tidak usah memohon pada mereka. Berhenti. Memangnya kamu pikir tempat ini bisa kamu datangi dan tinggalkan sesukamu? Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau. Kamu berlutut di hadapanku, dan minta maaf. He Jinzuo, atas dasar apa kamu menyuruhku berlutut padamu? Jadi kamu tidak mau berlutut? Kalau begitu biarkan wanita tua ini yang menerima hukumanmu. Apa yang kalian rencanakan? Aku ingin melihat, apa mulut gadis keras kepala ini lebih kuat? Atau kaki wanita tua ini yang lebih kuat? Cukup. Cukup, He Jinzuo. Sampai kapan kamu mau membuat kekacauan ini? Tuan, jelas-jelas mereka yang menindasku lebih dulu. Iya, Ning. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku. Lakukan saja padaku. Jangan sentuh nenekku. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Di kota Jiang, aku keluarga He adalah hukumnya. Kalian lepaskan aku. Jangan sentuh nenekku. Jika ada masalah, lampiaskan saja padaku. Sudah terlambat. Tuan muda kedua, aku akan berlutut. Aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan nenekku. Cepat bersujud. Satu kaki lagi. Jangan. Yao Yao. Yao Yao. Jangan. He Jinzuo, jangan keterlaluan.
Meng Chuyao, kamu tidak apa-apa kan? Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri wanita tua itu tiada dari pesta ini. Jangan sedih, aku pinjamkan ini padamu untuk dipakai beberapa hari. Zhao Zhao. Ini adalah liontin panjang umurku. Ini benar-benar liontin panjang umurku. Ini adalah kalung pelindungku. Ini adalah kalung pelindungku. Kamu? Omong kosong. Kalung pelindung ini adalah jimat yang kuberikan kepada putriku. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk memilikinya. Ibu, apa yang kamu lihat? Mungkinkah aku akan salah mengenali putriku sendiri? Sini, berikan. Ternyata, kamu punya ibu yang melahirkan, tapi tidak punya ibu yang mendidikmu. Pantas saja ibumu membuangmu. Tentu saja, aku juga tidak akan pernah mempunyai ibu sepertimu. Apa maksudmu? Nenek, apakah sakit? Nenek tidak sakit. Nenek tidak apa-apa. Mari kita pergi. Kita pulang sekarang. Apa? Kamu ingin memukulku? Ayo, pukul di sini, pukul saja. Bawa nenekmu ke rumah sakit dulu. Biar aku yang mengantar kalian. Tidak usah. Tuan-tuan muda besar, kami tidak berani menerima bantuanmu. Iya, Ning. Ibu, aku akan pergi membantu membereskan kekacauan yang dibuat Jinzuo. Ya, pergilah. Nenek, cepatlah kembali berbaring di tempat tidur. Nak, tinggal di sini menghabiskan terlalu banyak uang. Katamu kamu masih harus dioperasi. Nenek, tuan muda keluarga He sudah membayarnya. Jadi nenek tenang saja tinggal di sini. Ah, benarkah? Berarti tuan muda besar ini benar-benar orang baik ya? Ah, benar juga. Yao Yao, katakan pada saya, hari itu si Nona He memakai kalung gembok kesehatan di lehernya. Apakah itu milikmu? Bagaimana bisa begitu? Saya salah lihat? Saat saya kecil, ibu saya juga memberi saya kalung gembok kesehatan yang sangat mirip dengan itu. Benarkah? Tentu saja. Seperti yang dikatakannya, mana mungkin saya bisa salah mengenali putri saya sendiri? Mana ada seorang ibu yang akan salah mengenali anaknya sendiri? Aduh. Seandainya kamu benar-benar putri kandung Nyonya He, pasti akan sangat bagus. Dengan begitu, ada harapan untuk kesembuhanmu. Ini semua salah nenek. Salah nenek karena tidak berguna. Nenek, jangan khawatir lagi. Aku dengar 3 besar di sekolah bisa mendapat beasiswa puluhan ribu dolar. Nanti setelah uangnya terkumpul, pasti akan ada jalan. Benarkah? Itu bagus sekali. Kalau begitu, ada harapan untuk kesembuhanmu. Makanya nenek, fokuslah untuk memulihkan kesehatan. Berbaringlah sekarang. Sudah ada harapan. Haha. Nona Meng, saya mewakili adik saya meminta maaf padamu. Saya yang akan menanggung biaya pengobatan nenek Meng. Pa. Tuan muda besar. Terima kasih. Biarkan saya mengantar Anda keluar. Tuan muda besar He, hati-hati di jalan. Nona Meng,
Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa sangat akrab denganmu. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tidak. Saya sama sekali belum pernah bertemu dengan Tuan Muda Besar He sebelumnya. Lalu kamu bilang liontin panjang umur yang ada di tubuh adik perempuan saya adalah milikmu? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya salah lihat. Dulu saya juga punya sebuah liontin panjang umur yang bentuknya sama persis. Benarkah? Kalau begitu Nona Meng, sampai jumpa lagi. Tuan, Nona Meng, kamu tidak apa-apa. Siapa sebenarnya kamu? Nona Meng, nenek saya masih menunggu di kamar rawat. Saya pergi dulu. tapi luka di tubuhmu. Ini tidak seberapa dibanding pukulan dari He Chow Chow. Tadi kenapa kamu memanggilku Tuan? Mengapa Anda baru saja memanggil saya kakak tertua? Beasiswa dan tunjangan itu jumlahnya hanya $50.000. Bagaimana dengan $150.000 sisanya? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Benar-benar menjijikan. Bagaimana mungkin melakukan hal semacam ini? Ini sungguh sangat menjijikan. Menyontek dalam ujian besar, benar-benar merusak citra seluruh sekolah. Orang seperti ini pantas berada di sekolah? Dia adalah Meng Chuyao, orang yang menyontek saat ujian besar itu. Kupikir nilaimu sangat bagus. Ternyata semuanya didapat dari menyontek. Ku dengar dia bebas biaya sekolah, penerimaan khusus untuk siswa miskin. Orang seperti itu, apa haknya masuk sekolah bersamaku? Cepat pergi dari sini. Pergi dari Universitas Jiangda. Keluar dari Universitas Jiangda. Enyahlah dari Universitas Jiangda. Keluar dari Universitas Jiangda. Pergi dari Universitas Jiangda. Keluar dari Universitas Jiangda. Pergi dari Universitas Jiangda. Enyahlah dari Universitas Jiangda. Enyahlah dari Universitas Jiangda. Pergi dari Universitas Jiangda. Keluar dari Universitas Jiangda. Keluar dari Universitas Jiangda. Pergi dari Universitas Jiangda. Siapa itu? Siapa yang ada di luar? Meng Chuyao, bukankah kamu bilang kalau gembok umur panjang itu milikmu? Kalau begitu, tinggallah di dalam, pikirkanlah baik-baik perbuatanmu. Hi Chow Chow, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Baiklah, aku akan segera membiarkanmu keluar. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Lihatlah betapa malangnya keadaanmu sekarang. Memangnya apa yang bisa kamu sombongkan di depanku? Memfitnahku? Bukankah kamu orang yang mencontek saat ujian? Apa kamu tidak takut kena hukumannya nanti? Hukuman? Aku adalah putri satu-satunya dari keluarga He. Nanti semua harta keluarga He akan jadi milikku. Sedangkan kamu? Memangnya kamu punya apa? Seorang wanita tua renta yang lumpuh? Atau nilai prestasimu yang kamu banggakan itu? Di hadapanku, semua itu tidak ada artinya sama sekali. Hi Chow Chow, apa gembok panjang umur ini benar-benar milikmu? Itu semua tidak penting. Yang penting adalah kamu sekarang hanyalah Meng Chuyao, dan akulah yang menjadi He Chow Chow. Biarkan dia di sini untuk merenungi kesalahannya baik-baik. Kalian mau apa? Meng Chuyao, sebaiknya kamu diam saja di sini. Jangan. Halo? Meng Chuyao, nenekmu mengalami kecelakaan berat.
Saat ini sedang dalam penanganan darurat, keadaannya kritis dan hampir tiada. Apa katamu? Aku segera ke sana. Hi Cao Cao, buka pintunya. Buka pintunya, biarkan aku keluar. Aku mohon kepadamu. Hi Cao Cao, aku mohon kepadamu. Aku mohon, biarkan aku keluar. Apa ada orang di sini? Ada orang di sana? Hi Cao Cao, aku mohon padamu. Kamu ada di mana? Kenapa belum juga angkat teleponnya? Nenek. 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 Ada orang di sana? Apa ada orang? Yao Yao. Nenek. Apakah ada orang? Mama, lihat, ini sangat cantik. Apa ini terlihat seperti kembang api saat kamu kecil dulu? Mirip. Sangat cantik. Benar-benar indah. Yang ini bagus, yang ini besar, yang ini. Aduh, kamu membuatku terkejut. Nak, nak, bangunlah, bangun nak. Tunggu aku. Bagaimana keadaan nenek saya? Nenek. 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 Nenek, di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang menyayangi dan mencintaiku. Yao Yao. Aduh. Nenek, aku kira aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Aduh. Kamu ini, anak manis, lihatlah nenek. Nenek bukankah baik-baik saja? Yao Yao. Lihatlah nenek ini. Aku sudah mendapatkan banyak uang. Cepatlah kamu simpan uang ini baik-baik. Ambillah, simpan uang ini, untuk biaya rumah sakit nanti. Aku tidak mau. Aku tidak ingin nenek menjual kesehatan demi uang. Aku hanya ingin nenek sehat selalu. Nenek juga ingin Yao Yao sayangku. Semuanya hidup dengan baik ya? Tenang saja, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Sebentar lagi biaya operasinya akan terkumpul. Itu kan $200.000. Pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Guru les privat. Setiap malam aku pergi ke rumah teman sekolah untuk memberi pelajaran tambahan. Dengan begitu, dalam sebulan bisa menghasilkan lebih dari $10.000. Benarkah? Itu bagus sekali. Maka kesembuhan Yao Yao ada harapan. Nenek, mari kita pulang ke rumah. Baik, baik, mari kita pergi. Kak, tolong pertimbangkan ini. Saya sudah sering menjadi guru les. Kak, apakah Anda membutuhkan asisten rumah tangga? Apakah Anda membutuhkan guru les? Tolong dilihat dulu. Apakah Anda membutuhkan asisten rumah tangga? Uang yang saya hasilkan masih terlalu sedikit. Saya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus memanfaatkan waktu ini untuk mencari uang sebanyak mungkin demi biaya hidup nenek. Kecil, Kak. Tolong dilihat dulu. Meng Chuyao, kudengar kamu sedang sangat butuh uang. Itu bukan urusanmu. Tentu saja itu urusanku, karena aku sangat baik hati dan senang membantu teman sekolah. Hi Cao Cao, apalagi maumu? Kebetulan rumah kami sedang butuh pelayan, kurasa itu sangat cocok untukmu. Mengenai gajinya, $20.000 sebulan. $20.000 sebulan? Entah harus menyebar berapa banyak brosur hanya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Zhao Zhao, kamu sangat dermawan sekali. Tentu saja,
Meng Chuyao, tidakkah sebaiknya kamu segera berterima kasih pada Zhao Zhao? Kesempatan yang sangat bagus ini, jangankan jadi pelayan, jadi anjing pun pasti bersedia, kan? Kenapa? Kamu tidak mau? Kalau tidak mau ya sudah. Tunggu dulu. Apa benar gajinya 20.000 dolar sebulan? Apa ibu terlihat cantik? Cantik, cantik sekali. Zhao Zhao, keluarga kita, adalah putri kecil tercantik di dunia ini. Apa kamu masih ingat? Saat kamu masih kecil, kamu sangat suka gaun merah muda. Pernah suatu kali kakakmu tidak sengaja merusak gaunmu, kamu gadis bodoh ini, sampai menangis terseduh-seduh untuk waktu yang lama. Zhao Zhao, lihatlah. Ini baju baru yang ibu belikan untukmu. Apakah kamu suka? Suka. Zhao Zhao, keluarga kita, pakai apa saja pasti terlihat cantik kan? Ibu. Tadi kamu panggil aku apa? Meng Chuyao, apa kepala pelayan tidak pernah mengajarimu? Saat majikan sedang bicara, mana ada tempat bagimu untuk memotong pembicaraan? Maafkan saya, Nyonya, Nona muda. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Zhao Zhao kami ini sangat baik hati. Karena itulah dia membawamu ke sini, sebagai pelayan. Sebaiknya kamu hilangkan semua niat jahatmu itu dari pikiranmu. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Baik, Nyonya. Kamu bangun jam 5 pagi setiap hari, dan sudah siap di tempat jam 6. Setelah tiba di dapur, siapkan sarapan untuk semua orang. Oh, benar juga, Nyonya menderita anemia. Perhatikan baik-baik makanannya. Semuanya boleh bubar. Hei, pendatang baru, apa yang kamu masukkan ke dalam sup Nyonya? Danggui dan Baizi, keduanya adalah ramuan obat penambah darah. Ini sangat bagus untuk kesehatan Nyonya. Aim, begini baru benar, sepertinya kamu cukup mengerti urusan. Jangan coba-coba bertindak curang, karena jika tidak, aku akan buat perhitungan denganmu. Nyonya, silakan minum sup ayamnya. Danggui melambangkan kepulangan anak, Baizi melambangkan rindu pada putra. Nanti kemanapun kalian pergi, kalian harus ingat, ibu akan selamanya menyayangi kalian. Apakah sup ini buatanmu? Oh? Iya. Bu, sup ayam ini saya mempelajarinya dari tutorial internet. Apakah ibu suka rasanya? Tutorial? Lalu tentang ramuan obat ini. Di internet tertulis ramuan ini sangat bagus dan sangat cocok untuk ibu konsumsi. Zhao Zhao? Kamu tidak ingat? Apakah ada sesuatu yang harus saya ingat? Tidak apa-apa. Mungkin ibu yang salah ingat. Sup ini dimasak dengan baik. Kalau begitu silakan minum lebih banyak. Saya sudah merebusnya selama beberapa jam loh. Lepaskan saya, apa yang akan kalian lakukan? Hah? Wanita hina? Beraninya kamu bermain-main denganku? Kicau kau, apa yang mau kamu lakukan? Ada apa dengan sup ayamnya? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk jangan main hakim sendiri? Apa kamu sudah lupa semuanya? Aku tidak melakukannya. Aku hanya memasak sup ayam saja. Sepertinya kamu sendiri yang merasa bersalah. Meng Chuyao, apa kamu lupa bahwa kamu masih punya nenek? Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu sangat pandai bicara? Karena kamu sangat pandai bicara, telan saja semua es batu ini. Ini pemberian dari Nona muda. Kamu harus menelannya baik-baik. Mulai hari ini jangan pernah berani muncul di depan ibuku. Jika tidak, pikirkanlah nasib nenekmu. Selalu ingat statusmu. Mari kita pergi. Hi, Cao Cao. Hi Cao Cao, lepaskan aku.
Biarkan aku keluar, Hicau kau. Jangan pergi. Apa kamu merasa banyak kebiasaan Zhao Zhao? Semuanya tidak lagi sama seperti saat dia masih kecil? Bagian mana yang tidak sama? Hari ini, dia membuatkan sup ayam untukku. Tetapi dia malah lupa, kalau sup ayam itu adalah masakan yang aku ajarkan padanya saat kecil. Tidakkah kamu terpikir, dia sudah sangat menderita sewaktu kecil? Bukankah sangat normal jika dia melupakan hal itu? Hanya saja perasaanku merasa sesak. Dan merasa tidak tenang. Kamu ini hanya terlalu banyak pikiran saja. Segeralah tidur. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Hicau Cao. Zhao Zhao. Sudah semalam ini, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Itu, ada beberapa barang bekas yang sudah tidak terpakai. Aku meminta mereka membuangnya ke dalam. Tuan, ayo kita kembali. Lepaskan aku, Hicau Cao. Jangan pergi. Suara apa itu? Mungkin itu suara tikus. Kak, aku mengantuk. Ayo kita segera kembali. Lepaskan aku. Hicau kau. Hicau Cao, kamu kembali. Keterlaluan. Kakakku, Nona Meng, kenapa kamu ada di sini? Kamu sedang apa? Meng Chuyao, kenapa kamu bisa ada di sini? Jika tidak ada urusan lain, sebaiknya segera kembali beristirahat. Kak, ayo kita kembali. Yao Yao, Nenek, kamu datang? Yao Yao, lihat ini. Ini semua makanan kesukaanmu. Nenek, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Teman sekelasmu yang memberitahuku. Anak baik. Sejak kamu di tempat kerja baru ini, apakah ada yang menjahatimu? Nenek, jangan khawatir. Tidak ada yang menjahatiku. Syukurlah kalau begitu. Yao Yao, nenek datang ke sini, hanya ingin memberitahumu satu hal. Aku sudah tua, tapi tidak bisa diam saja, jadi aku mencari pekerjaan lagi. Tapi tenang saja, pekerjaan ini sangat ringan, hanya saja jaraknya agak jauh. Mungkin kedepannya nenek tidak bisa sering menemuimu. Jangan berpikiran macam-macam. Nenek akan menjaga diri dengan baik. Sudahlah, kamu kembalilah sekarang. Apa? Kembali? Kembalilah. Masuklah ke dalam. Yao Yao, biarkan nenek memelukmu erat sekali lagi. Baiklah, nenek harus pulang. Nenek pergi dulu ya. Kembalilah, nenek pergi dulu. Bicaranya sudah selesai. Selesai sudah pembicaraannya? Nona He, asalkan saya meninggalkan Yao Yao, apakah kamu bisa menjamin akan memberinya $200.000? Untuk apa aku membohongimu? Cepat pergilah. Apa kamu masih ingin terus menyusahkan Meng Chuyao? Baiklah, aku pergi. Aku pergi sekarang. Yao Yao. Nenek pergi ya. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Pasien mengalami pendarahan hebat akibat kecelakaan, usianya di atas 50 tahun, dan mengalami henti jantung. Situasinya sangat berbahaya. Segera siapkan ruang operasi dan cepat beritahu keluarga pasien. Nenek, kenapa panggilannya tidak dijawab? Nenek, kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Meng Chuyao, sudah lama tidak bertemu ya. Apakah kamu merindukan kami? Kami sangat merindukanmu loh. Apalagi yang kalian inginkan? Hicau Cao, ini adalah rumahmu. Apa kamu tidak takut ketahuan orang tuamu? Orang tuaku pergi keluar provinsi hari ini.
Hari ini meskipun aku menghabisimu di sini, tidak akan ada yang tahu. Hi Cao Cao, hari ini aku tidak punya suasana hati untuk meladeni kalian. Minggir. Meng Chuyao, di keluarga Hei, kau hanyalah seekor anjing bagiku. Apa yang harus dilakukan jika anjing tidak menurut? Masalah melatih anjing, kami adalah ahlinya. Aduh, ini nenekmu ya? Ini si tua bangka yang waktu itu kakinya dibuat patah oleh tuan muda kedua. Kembalikan ponselku. Mari kita lihat siapa yang menelepon. Apakah ini wali dari keluarga Meng Ermei? Dia sedang dalam pertolongan darurat di rumah sakit, segera datang ke sini. Ya, saya keluarganya, saya. Ponselnya berbunyi lagi. Mohon padaku. Aku mohon berikan ponsel itu padaku. Berlutut. Aku mohon padamu, berikan ponsel itu padaku. Berangkatlah ke arahku seperti seekor anjing. Berangkatlah padaku seperti anjing. Anjing ini terlatih dengan baik ya? Bisakah kamu berikan ponselnya padaku? Hari ini nenekmu, dia datang menemuiku. Aku mengatakannya padanya, asal dia meninggalkanmu, aku akan memberimu $200.000 untuk berobat. Dia sangat terharu dan dia segera setuju. Apa? Coba pikirkan, apa menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk melihat nenekmu untuk terakhir kalinya? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Lalu kenapa kamu selalu merasa lebih hebat dariku? Nilaimu di sekolah lebih bagus dariku. Dan kamu masih berharap ingin jadi nona besar? Aku ingin kamu kehilangan segalanya. Entah itu ibu kandungmu Lin Fengyi, atau nenek tua yang menyedihkan itu. Tapi aku tidak pernah berniat mencari masalah denganmu. Keberadaanmu di hadapan ibuku, itu sudah berarti mencari masalah denganku. Tapi itu jelas-jelas ibuku. Diam, tidak akan ada orang di dunia ini yang tahu bahwa Lin Fengyi adalah ibu kandungmu. Juga tidak akan ada orang yang bisa merebut apa yang menjadi milikku. Pasien dalam kondisi kritis, kapan pihak keluarga akan tiba? Cepat ke sini dan tanda tangani dokumennya. Saya akan segera sampai. Kumohon lepaskan aku, asal kamu membiarkanku pergi ke rumah sakit. Aku berjanji, akan pergi selamanya dari hadapanmu. Kalau begitu, pergilah sekarang juga. Detak jantung pasien berhenti. Segera lakukan tindakan darurat. Mana keluarganya? Selamatkan ibuku. Ibu, tolong aku. Ini kalung keberuntunganku. Ini kalung keberuntunganku. Ibu. Putriku. Putriku. Mama, kenapa kalian pulang secepat ini? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ma, aku berniat baik membiarkan Meng Chuyao bekerja di rumah ini. Tapi ternyata dia malah mencoba menyerangku. Dia bahkan mengambil kalung gembok abadi milikku. Dan bilang kalau itu adalah miliknya. Apa? Beraninya kamu merebut barang milik putriku dan berani menyerangnya? Kalung itu milikku. Aku tidak merebutnya. Kamu masih saja berbohong. Kalung gembok abadi itu adalah jimat perlindungan yang aku berikan pada putriku. Apa kamu pikir? Setelah merebut kalung itu, kamu bisa menjadi nona besar? Bukan begitu maksudku. Seumur hidupku, aku tidak mungkin punya seorang putri penuh kebohongan sepertimu. Ma, sudahlah, biarkan saja. Sudah kubilang sebelumnya, jangan biarkan dia masuk ke rumah kita. Dan sekarang dia malah berani mencuri. Aku belum pernah melihat gadis sepertimu, yang begitu tak tahu malu. Bukan, aku benar-benar putrimu. Diam. Apa kamu begitu terobsesi masuk ke keluarga kaya? Orang sepertimu memang ditakdirkan hidup miskin. Hanya sebatang rumput liar tanpa kasih sayang ibu. Anda tidak boleh bicara seperti itu kepadaku. Orang lain mau bicara apa tentangku, atau memakiku pun tidak masalah. Tapi Anda tidak boleh bicara seperti itu padaku. Aku akan mengundurkan diri besok. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Hei. Karena aku sama sekali tidak menghargai kasih sayang ibu sepertimu. Berhenti.
Kamu tidak boleh pergi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gadis seperti kamu yang panjang tangan ini, bagaimana aku tahu apakah kamu pernah mencuri barang dari rumah kami? Pengawal, tangkap dia. Lepaskan aku tidak mencuri apapun. Bagaimana bisa aku mempercayai perkataan seorang pencuri? Kurung dia. Kalian tidak punya hak untuk mengurungku. Nenekku masih ada di rumah sakit. Aku harus menemui nenekku. Lepaskan aku. Masih ingin menggunakan nenekmu untuk mendapatkan simpati? Kurung dia dulu. Setelah aku menyelidikinya dengan jelas, baru aku akan memberinya hukuman. Baik, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ibu tidak apa-apa. Zhao Zhao, tenang saja. Ada ibu di sini. Tidak akan ada yang bisa menindasmu. Meng Chuyao, riwayatmu akan tamat. Lepaskan aku. Masuk sana. Meng Chuyao, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri, karena sudah membuat nona muda tidak senang. Beraninya kamu melawan nyonya. Rasakan akibatnya, dasar malang. Jangan. Kalian tidak boleh membuatku kehilangan ibuku, lalu sekarang membuatku kehilangan nenekku juga. Dialah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku ingin menemui nenekku. Suara apa itu? Menjawab pertanyaan Tuan Muda Besar. Itu Meng Chuyao yang ingin merebut barang milik Nona Muda. Nyonya takut dia akan mencuri sesuatu, karena itu dia mengurungnya. Meng Chuyao mencuri sesuatu? Apa yang dia curi? Itu. Dia belum sempat mencurinya. Benar-benar omong kosong. Tanpa bukti apapun, kalian malah mengurungnya sembarangan. Nenek. Kenapa tidak ada suaranya lagi? Cepat bukakan pintunya untukku. Baik, Tuan. Kian, tolong, saya mohon bawalah saya untuk menemui nenek saya. Bisa tolong dipercepat lagi? Hujannya turun terlalu deras sekarang, tidak bisa lebih cepat lagi. Jangan terlalu mengkhawatirkan nenekmu, dia pasti akan baik-baik saja. Nenekku adalah orang baik. Beliau pasti akan berumur panjang. Yao. Pasien kehilangan banyak darah, cepat ambil 2 kantong plasma darah dari bank darah. Baik. Sudahkah kamu menghubungi keluarga pasien? Masih belum. Yaoku. Nenek akan selalu menemanimu sampai tumbuh besar. Bagaimana? Baik, hati-hati ya. Maafkan nenek, Yao. Nenek tidak bisa lagi menemanimu. Apa di sini ada seorang lansia korban kecelakaan yang perlu segera diselamatkan? Benar. Apa Anda keluarga dari Meng Ermei? Aku cucunya. Kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu benar-benar keterlaluan. Kami sudah mencari Anda begitu lama. Nenek Anda juga terus memanggil nama Anda. Bagaimana keadaan nenek saya sekarang? Ikuti saya ke sini. Nenek Anda mengalami kerusakan otak yang serius. Saat ini nyawanya hanya bertahan bergantung pada alat medis. Ada kemungkinan dia akan menjadi koma jangka panjang, dan kemungkinan tidak akan pernah bisa bangun lagi selamanya. Kenapa bisa begini? Ini semua salahku. Ini salahku karena tidak menemukan nenek lebih awal. Ini semua salahku. Halo, ayah, ada apa? Ibumu pingsan? Cepatlah datang ke rumah sakit. Ibu pingsan? Bagaimana bisa dia tiba-tiba pingsan? Lin Fengyi pingsan. Ada suatu hal sebelumnya, kami selama ini tidak memberitahu kalian. Sebenarnya ibumu bukan menderita kurang darah. Segera kemarilah ke rumah sakit. Baik, aku segera ke sana. Meng Chuyao. Aku harus pergi sekarang karena ada urusan.
Bu, rumah sakit ini pasti membuat kesalahan. Bagaimana mungkin itu kanker darah? Sudah aku bilang, jangan beritahu anak-anak. Yaning adalah anak tertua, dia harus tahu tentang hal ini. Lagi pula, kita bisa menyembunyikannya untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya kan? Apa kata dokter? Kita semua bisa mendonorkan sumsum tulang, asalkan ibu bisa sembuh. Kalian dua bersaudara, tidak ada yang cocok dengan ibumu? Lalu bagaimana dengan Zhao Zhao? Apakah dia sudah melakukan pemeriksaan kecocokan? Apakah dia cocok dengan ibu? Adikmu. Sudahlah, Yaning, apa maksudmu? Bahkan jika Zhao Zhao cocok, mungkinkah ibu membiarkannya menderita seperti itu? Kalian bukan tidak tahu betapa menderitanya masa kecil adikmu dulu? Bu, jika Zhao Zhao benar-benar putri Anda, dia seharusnya datang untuk melakukan tes kecocokan ini. Aku akan memanggilnya ke sini. Yaning. Kenapa kamu duduk diam di sini? Cepat kejar dia kembali. Jangan sampai Zhao Zhao tahu, jangan buat dia khawatir. Cepat pergi. Pergi sekarang. Sudah cukup? Sudahlah. Halo, Zhao Zhao. Segera datang ke rumah sakit sekarang. Ibu sedang sakit. Ibu sakit? Bukankah kondisi kesehatannya baik? Mengapa tiba-tiba jatuh sakit? Apa maksudmu? Tidak mau datang? Tuan, aku hanya bertanya saja. Aku akan segera datang. Semuanya sudah dengar. Apa yang harus aku dengar? Dia mengidap kanker darah dan akan tiada. Meng Chuyao. Aku ingin minta tolong agar kamu melakukan tes kecocokan untuk ibuku. Apa kamu sudah gila? Aku tidak punya hubungan apapun dengan keluargamu. Kalau ada pun, itu hanyalah kebencian. Nenekku jadi seperti ini, semua karena ibu dan adikmu. Atas dasar apa aku harus membantumu? Meng Chuyao, kamu mungkin tidak tahu. Adik perempuanku menghilang saat dia masih kecil. Ibuku merasa sangat bersalah padanya. Karena itulah dia begitu memanjakannya. Ibuku hanya sangat menyayangi putrinya sendiri. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk melukaimu. Benarkah dia menyayangi putrinya? Lalu apa itu berarti aku layak menderita? Meng Chuyao, kenapa kamu harus sekejam ini? Yaning, aku sangat berterima kasih karena kamu sudah membantuku menemukan nenek. Tapi maaf, aku tidak bisa menolong ibumu. Halo, saya datang untuk membayar biaya pengobatan Meng Ermei. Totalnya $128.500. Bapak ingin bayar dengan kartu atau tunai? 120.000? Suster, bolehkah saya membayar $20.000 dulu? Sisanya akan saya bayar dalam beberapa hari lagi. Tidak bisa. Rumah sakit sudah punya aturan. Apa Anda berniat untuk kabur dari tagihan? Biar aku yang bayar. Terima kasih banyak. Aku akan mencari cara untuk melunasi utang padamu. Tidak usah, ini cuma masalah kecil. Penyakit nenekmu lebih penting. Lagi pula kamu pernah menyelamatkan hidupku. Apa kamu sudah lupa? Nenek, katakan padaku, haruskah aku melakukan tes kecocokan untuknya? Jika aku tidak melakukannya? Nenek, apakah kamu akan kecewa pada Yao Yao? Nenek, kenapa kamu masih belum sadar juga? Yao Yao tidak tahu harus berbuat apa. Yao Yao sangat ingin berbicara denganmu. Cao Cao, untuk apa kamu datang ke sini? Meng Chuyao, jangan tegang begitu. Aku cuma datang untuk menjenguk nenekmu. Bagaimanapun juga, kita adalah teman baik. Kamu tidak disambut di sini. Keluar. Si tua ini benar-benar keras kepala. Sudah tertabrak seperti ini pun dia belum tiada. Di dalam kartu ini ada $200.000. Ambil ini dan cepatlah pergi dari sini. Apa maksudmu? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dirimu adalah putri sulung dari keluarga He, kan? Lagi pula kamu sudah terbiasa hidup miskin. Terima $200.000 ini untuk membeli identitasmu. Meng Chuyao, kamu seharusnya sudah merasa cukup. Identitasku? Apakah kamu sendiri ingat siapa identitasmu yang sebenarnya? Aku adalah putri sulung dari keluarga He, anak kandung dari Lin Fengyi, Meng Chuyao. Aku peringatkan kamu, jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, maka tutup mulutmu rapat-rapat. Jika tidak, aku akan menghabisi tua bangka ini. Jangan. Baik, aku setuju. Seumur hidupku, aku hanya akan menjadi Meng Chuyao.
dan tidak akan ada hubungannya dengan keluarga He. Meng Chuyao, lihat si tua bangka ini. Menjadi orang dalam kondisi koma ini sangat menyedihkan. Jika aku jadi kamu, aku akan membiarkannya pergi lebih cepat, biar dia tidak menyusahkanmu lagi. Nenek, jangan dengarkan bicaranya yang sembarangan. Nenek harus segera sembuh. Yao Yayo menunggumu. Meng Chuyao. Meng Chuyao. Aku sudah bilang padamu, mengenai prosedur pencocokan medis itu, bagaimana pertimbanganmu? Maaf ya, Tuan Muda Besar He. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan keluargamu. Kemungkinan besar juga tidak akan cocok, jadi aku tidak akan melakukannya. Meng Chuyao. Apakah ada yang mengancammu? Tidak. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kenapa kakak tiba-tiba menyuruh kita melakukan pemeriksaan kesehatan? Tidakkah kamu merasa ini sangat aneh? Apa yang aneh? Zhao Zhao, jangan khawatir. Mungkin kakak hanya mengkhawatirkan kita saja. Begitukah? Semoga saja. Ayo pergi. Pencocokan medis dan tes DNA ini, berapa lama hasilnya akan keluar? Paling cepat 3 hari hasilnya akan keluar. Bagus. Hal ini jangan beritahu siapapun. Begitu hasilnya keluar, segera kabari aku. Baik, Tuan. Benar atau palsu, kita akan tahu saat hasilnya keluar nanti. Zhao Zhao, aku harap kamu tidak membohongi kami. Bagaimana bisa? Ternyata hasilnya benar-benar cocok. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Hianing bilang Lin Fengyi menderita kanker darah dan hampir tiada. Tapi dia bahkan tidak mengenaliku sama sekali. Dia bahkan bilang tidak akan pernah memiliki anak perempuan sepertiku. Tapi sekarang dia hampir tiada. Kamu yang sudah mencuri uang adikku, Apa yang sedang kamu bicarakan kosong ini? masih berani berbohong. Aku ingin lihat di mana kamu menyembunyikannya. Ini kartu bank adikku. Kenapa bisa ada di sini? Bukan, Hicau kau sendiri yang memberikannya padaku. Dia sendiri yang memberikannya? Untuk apa dia memberimu uang? Dia. Kakak kedua, sudahlah, biarkan saja. Jika dia bilang aku yang memberikannya, anggap saja memang begitu. Dia juga cukup menyedihkan. Hicau kau. Aku sudah heran kenapa kamu memberiku uang. Ternyata kamu memang sengaja. Beraninya kamu membalikan fakta. Aku tidak pernah melihat wanita kejam sepertimu. Sekarang juga aku akan lapor polisi dan membiarkan mereka menangkapmu. Mencuri 200.000 dolar sudah cukup untuk memenjarakanmu beberapa tahun. Jangan. Aku tidak boleh masuk penjara. Jika aku di penjara, tidak akan ada yang menjaga nenekku. Meng Chuyao, kamu benar-benar mengira aku akan melepaskanmu begitu saja? Berani melawanku, akan aku buat kamu merasa sangat tersiksa dan sangat menderita. Aku akan pergi perjalanan dinas keluar kota sebentar. Awasi kondisi di rumah sakit. Telepon aku segera jika terjadi sesuatu. Baik, Tuan Muda Besar. Lalu mengenai Meng Chuyao, kamu juga harus lebih teliti menjaganya. Bagaimanapun dia pernah menyelamatkan nyawaku. Baik, Tuan. Halo? Apa? Tuan Muda kedua dan Nona Muda pergi ke kamar rawat Meng Chuyao? Aku akan lapor polisi sekarang juga. Jika aku di penjara, tidak akan ada yang menjaga nenekku. Saat kamu mencuri, kenapa kamu tidak memikirkan nenekmu? Nenekmu menjadi seperti ini, itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri, karena ulahmu sebagai cucunya. Benar sekali, Meng Chuyao. Aku dengar nenekmu mengalami kecelakaan mobil. Lalu saat nenekmu kecelakaan, memangnya kamu ada di mana? Jangan-jangan kecelakaan nenekmu itu adalah hasil perbuatanmu sendiri? Jangan bicara sembarangan. Nenekku jadi seperti ini. Itu semua karena kamu. Kamu masih berani memfitnah Zhao Zhao. Nenekmu menjadi seperti ini adalah karena kesalahannya sendiri, karena dia memiliki kamu, cucu yang sangat jahat. Aku akan lapor polisi sekarang juga, biar kamu tidak akan pernah bisa hidup tenang selamanya. Kartu bank ini bukan aku yang mencuri. Hicau kau. Dari mana asal kartu bank ini? Bukannya kamu sudah tahu jelas soal ini? Wanita kejam ini masih berani memfitnah Zhao Zhao. Baiklah. Silakan lapor polisi saja. Sekalian saja, biar bisa menanyakan hal yang lainnya. Kakak kedua, jangan lapor polisi. Bagaimanapun,
Aku dan Meng Chuyao adalah teman sekelas. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu? Kamu masih saja membelanya? Meskipun kita tidak melapor polisi, aku tidak mau dihina begitu saja. Bagaimana jika kamu merekam beberapa video untukku? Apa maksudmu? Aku dengar saat ini banyak mahasiswi yang mengambil foto tak senonoh untuk meminjam uang agar mereka tidak bisa mengelak untuk melunasi utangnya. Meng Chuyao, bagaimana kalau aku juga mengambil beberapa fotomu? Dengan begitu kamu seharusnya tidak akan bisa lagi mengancamku, kan? Mengambil foto Zhao Zhao yang tak senonoh, bukankah ini kurang pantas? Masalah yang waktu itu, kakak masih belum memaafkanku sampai sekarang. Kakak kedua, aku tidak akan menggunakan foto-foto ini untuk hal aneh. Aku hanya ingin memiliki jaminan saja. Lagi pula, asal kita tidak memberitahu kakak, maka tidak masalah. Meng Chuyao, apa kamu tidak dengar apa yang adikku katakan tadi? Kalian tidak boleh melakukan ini. Meng Chuyao, salahkan saja sikapmu yang sangat tidak jujur. Setelah merekam video ini, kamu tidak akan bisa bicara sembarangan lagi. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Hijin Zuo, lepaskan tanganmu. Kenapa? Apa kamu merasa tidak senang? Apa yang sedang kamu bicarakan? Hijin Zuo, sudah menundung orang tanpa alasan, masih merasa paling benar. Salahkan saja dia sendiri. Aku menyentuhnya saja sudah merasa jijik. Meng Chuyao, aku peringatkan kamu, jika kamu berani mendekati Zhao Zhao lagi, aku tidak akan bersikap sesabar hari ini. Zhao Zhao, mari kita pergi. Wajahmu terlihat sangat pucat. Aku akan membawamu menemui dokter. Aku tidak apa-apa. Aku masih harus merawat nenekku. Tuan muda besar He, kamu segeralah pergi. Ini adalah... Ini hanya sampah. Nanti aku akan membersihkannya. Meng Chuyao, kondisimu memburuk lagi. Akhir-akhir ini apakah rasa sakitnya makin parah? Masih bisa ditahan kok. Tolong berikan saja saya obat pereda nyeri lagi. Obat pereda nyeri itu paling-paling hanya bisa meredakan rasa sakitnya saja. Penyakitmu saat ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Kamu masih muda, jangan terlalu keras kepala. Terima kasih, Dr. Shen. Meng Chuyao, ambil dan makanlah. Kamu masih sangat muda. Kamu harus menyayangi tubuhmu sendiri. Di dunia ini masih banyak orang yang menyayangimu. Anda cucunya kan? Biaya pengobatan Meng Ermei sudah keluar. Ini surat tagihannya. Lebih dari $30.000 lagi. Nak, jujur saja saya katakan padamu. Dengan kondisinya yang sekarang, mungkin dia tidak akan bisa bangun lagi. Jika keadaan keluarga sangat sulit, Anda bisa memilih untuk menghentikan pengobatannya. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan nenekku tiada begitu saja. Tuan muda besar, hasil tes DNA-nya sudah keluar? Siapa ya? Loh, rumahmu mati lampu? Di cuaca sepanas ini? Adik kecil, kamu mencari siapa? Apakah kamu yang menawarkan mahar tinggi untuk menikah? Itu aku. Benar, itu aku. Cepatlah masuk. Duduklah. Jangan merasa tegang. Berapa umurmu tahun ini? Apa kamu sudah cukup umur? Tahun ini, aku berumur 22 tahun. Soal mahar yang kamu tawarkan, apa benar jumlahnya $200.000? Tentu saja itu benar. Aku tidak pernah menipu orang. Tapi kalau kulihat, sepertinya kamu seorang mahasiswi, ya? Mahasiswi itu bagus. Seorang mahasiswi, dia sangat menyegarkan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lihatlah, kulitmu sungguh lembut. Begitu lembut hingga terasa begitu mulus. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan takut. Jangan takut. Aku pasti akan memberikan uangnya padamu. Ini untukmu. Tapi aku harus memeriksa barangnya dulu, kan? Jangan. Lepaskan aku. Dasar tidak tahu malu. Sedang berakting apa kamu? Sudah sampai di sini. Kamu masih mau berpura-pura denganku?
Kemari kamu. Hentikan. Jauhkan tangan kotormu darinya. Siapa sih kau? Aku tanya padamu. Apa kau tidak dengar perkataanku? Jangan pernah sentuh dia dengan tangan kotormu. Sebenarnya siapa kau ini? Kau pacarnya, ya? Biar ku beritahu ya, dia sendiri yang mendatangiku. Siapa tahu, dia sedang mencari pria yang mau menanggung segalanya darinya. Tutup mulut sampahmu itu. Tanganku. Kalau tidak bisa bicara sopan, tutup saja mulutmu. Apa kau mengerti apa itu sukarela? Dia melakukan semua ini demi biaya pengobatan neneknya. Cuy, demi biaya pengobatan dia sampai menjual dirinya sendiri, kurasa dia memang bukan wanita baik-baik. Dia hanya wanita tak tahu malu. Dasar rendahan. Diam. Bukan begitu, sobat. Memangnya apa hubunganmu dengannya? Dia adik perempuanku. Apa yang baru saja kau katakan? Meng Chuyao. Aku sudah tahu semuanya. Kamu benar-benar adik kandungku. Ini tes DNA yang aku minta seseorang untuk melakukannya. Yao. Maafkan aku. Maaf Kak besar ini datang terlambat. Aku dulu bilang tidak akan pernah salah mengenalimu. Tapi setelah sekian lama, Kak besar baru bisa menemukanmu sekarang. Monster besar datang. Adikku, berhentilah berakting. Aku tahu, itu kamu. Kakak, bagaimana kakak bisa mengenaliku? Adikku sangat lucu. Aku langsung tahu saat melihatmu. Aku tidak akan pernah salah mengenali. Benarkah? Kakak hebat sekali. Kak, Yao, tenang saja. Selama ada Kak besar di sini, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Kak, ada sesuatu yang juga ingin aku sampaikan kepadamu. Apa? Jika Tuan tahu kalau golongan darahku cocok dengan Lin Fenggi, dia pasti akan sangat senang. Tidak apa-apa, Tuan. Angkat saja dulu teleponnya. Halo. Aku akan ke sana sekarang juga. Ada apa, Kak? Ada urusan di kantor. Aku harus ke sana sebentar. Tidak apa-apa, Tuan. Pergilah dulu. Yao. Tenang saja. Aku akan bicara dengan ayah dan ibu, memberitahu mereka tentang identitasmu. Nanti tidak akan ada lagi yang merundungmu. Tuan, kalau aku bilang aku sama sekali tidak keberatan, apakah kamu percaya? Yao. Aku tahu, sudah banyak hal yang terjadi. Kami berhutang maaf padamu. Berikan Tuan sedikit waktu. Tuan pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Nona Meng, Presiden He memerintahkanku untuk mengantar Anda kembali. Apakah Anda ingin kembali ke rumah sakit atau pulang? Ke rumah sakit saja. Ini adalah kartu hitam yang diperintahkan Presiden He untuk kuberikan. Dan saya sudah menyewa pengasuh untuk nenek. Terima kasih. Nenek akhirnya selamat. Kondisi penyakit Nyonya He saat ini telah memburuk dengan sangat serius. Jika kita masih tidak bisa menemukan pendonor yang cocok, kemungkinan dia hanya memiliki 1 atau 2 bulan lagi untuk bertahan hidup. Sayang, anakku sayang. Ibu minta maaf. Kondisinya saat ini sedang mengigau terus-menerus. Kabarnya dia pernah kehilangan putrinya di masa lalu, yang membuatnya menjadi seperti ini, hingga jatuh sakit karena depresi yang berkepanjangan. Bukankah hasil pemeriksaan kecocokanku berhasil? Tidak bisa. Kanker hati Anda sudah memburuk ke tahap yang sangat berbahaya. Jika Anda tetap mendonorkan sumsum tulang belakang, maka akan mengakibatkan risiko berbahaya yang tidak bisa diperbaiki pada tubuh Anda. Ada kemungkinan besar, Anda tidak akan bisa bangun lagi di atas meja operasi. Apa hubungan Anda dengannya? Mengapa Anda rela melakukan ini untuknya? Dia adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan menjadi orang yang sekarang ini. Dasar anak bodoh, jasa seperti apa yang harus dibayar dengan nyawa sendiri? Meng Chuyao, Anda masih muda. Anda masih memiliki masa depan yang sangat cerah. Mengenai masalah ini, Anda benar-benar harus mempertimbangkannya dengan matang. Tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Ini sudah seharusnya saya lakukan. Ibu, meski aku tidak ingin mengakuimu, tapi nyawaku ini adalah pemberian darimu. Sekarang aku bisa mengembalikannya padamu. Sayang, ibu benar-benar merindukanmu. Maafkan ibu. Sungguh minta maaf. Kau masih menyalahkan ibu, kan? Aku benar-benar minta maaf. Jangan banyak bergerak dulu. Apakah kau sudah memaafkan ibu? Apa kau akan meninggalkan ibu lagi? Tidak. Tidurlah yang nyenyak. Nek, Yao datang. Aku ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Aku sudah menemukan orang tua kandungku. Mereka sangat baik kepadaku. Aku juga punya seorang kakak laki-laki yang sangat baik. Besok, kami akan segera pergi. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih nenek sudah membesarkan Yao. Yao sebenarnya sangat berat meninggalkan nenek. Nenek tenang saja. Jika ada waktu nanti, aku pasti akan sering menjengukmu. Kamu tidak akan menyalahkan Yao, kan? Maafkan aku, nenek. Dia adalah ibu kandungku. Aku tidak punya pilihan selain merawatnya. Kamu juga pasti akan mengerti Yao, kan? Meng Chuyao, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan ini? Setelah menjalani operasi ini, kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kamu masih punya kesempatan untuk menyesal sekarang. Tidak perlu. Terima kasih, Dr. Shen. Permen kelinci putih ini untukmu. Terima kasih atas perawatanmu selama ini. Dasar anak bodoh. Sudahlah. Bersiaplah untuk masuk ke ruang operasi. Bu, ibu pasti akan segera sembuh. Ayah, apakah ibu sudah masuk ke ruang operasi? Baru saja menemukan kecocokan yang sesuai, maka operasinya sudah bisa dilakukan. Selain itu, pendonornya anonim dan dirahasiakan. Kita bahkan tidak diizinkan untuk melihatnya sekalipun. Ayah, sepertinya aku tahu siapa pendonornya. Kamu tahu siapa? Saya memeriksa ada seorang sukarelawan di rumah sakit yang melakukan pencocokan sumsum tulang dengan Nyonya He dan hasilnya sangat cocok. Siapa orangnya? Seorang gadis muda namanya Meng Chuyao. Terlebih lagi, hasil tes DNA menunjukkan bahwa dia adalah putri kandung Nyonya He. Tidak boleh. Aku harus pergi memastikannya. Jika itu benar-benar dia. Yao, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Anda pastilah Heyaning, benar? Iya, itu saya. Ada apa ya? Jadi begini. Meng Chuyao adalah pasien di departemen kami. Dia meminta saya untuk memberikan surat ini kepada Anda. Pasien? Yao sedang sakit? Apakah Anda tidak tahu? Dia menderita kanker hati stadium akhir. Kanker hati stadium akhir? Kanker hati stadium akhir? Jika dia mendonorkan sumsum tulang, apa yang akan terjadi padanya? Pertanyaan macam apa itu? Kecuali jika orang itu sudah tidak ingin hidup lagi. Tuan, saat kamu membaca surat ini, aku seharusnya sudah berada di ruang operasi. Tolong jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal, karena aku takut kamu tidak akan setuju. Orang tua yang melahirkanku, namun neneklah yang membesarkanku. Bukannya aku tidak benci kepada Lin Fengyi, dia melahirkanku tapi membiarkanku hilang. Hanya di samping Tuan saja, aku bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Aku tahu bahwa kamu mencintainya. Jadi, maafkan aku, Tuan. Tolong maafkan keputusanku sendiri ini. Biarkanlah aku, di saat sisa hidupku tidak lama lagi, melakukan satu hal yang aku yakini sebagai hal yang benar.
Aku mohon kepadamu, jangan beritahu mereka identitas asliku. Juga jangan katakan bahwa akulah yang mendonorkan sumsum tulang ini. Di saat aku hampir tiada, aku tidak ingin lagi ada hubungannya dengan keluarga He dalam bentuk apapun. Tuan, terima kasih atas semua perhatianmu selama ini. Bisa saling mengenal kembali di saat-saat terakhir hidupku adalah hal yang paling membahagiakan. Yao Yao, Tuanlah yang bersalah kepadamu. Tuan. Tuan, Anda tidak apa-apa? Jangan katakan masalah ini kepada siapapun. Baik, Tuan, ya. Yao Yao, Tuan pasti akan melakukan segala hal yang kamu percayakan. Ibu sudah keluar. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Operasinya sangat sukses. Asalkan dia beristirahat dengan baik, dan tidak ada reaksi penolakan nantinya, dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Baguslah. Penyakit ibu pasti akan sembuh. Dokter, bagaimana dengan pendonor sumsum tulangnya? Bagaimana keadaannya? Mana orang yang mendonorkan sumsum tulang itu? Bagaimana keadaannya? Tuan, mengapa Anda masih peduli dengan orang itu? Dia pasti baik-baik saja. Rumah sakit punya peraturan. Kami tidak bisa mengungkapkan informasi tentang pendonor. Mohon maaf, saya tidak bisa memberitahukan apapun. Apakah keadaannya sedang tidak baik? Katakan padaku bagaimana keadaannya sekarang. Maaf, kami punya kesepakatan dengan pendonor. Saya tidak punya hak untuk mengungkapkannya. Tuan, lihatlah situasi sekarang. Ibu masih sangat lemah. Kenapa Anda memedulikan orang asing itu? Hianing, kamu adalah anak tertua di keluarga ini. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki tanggung jawab sama sekali? Orang asing, dia adalah penyelamat nyawa ibu. Jika bukan karena dia mendonorkan sumsum tulangnya, menurut kalian, bagaimana mungkin ibu bisa bertahan hidup dengan selamat? Kamu. Kalian temani ibu dulu, aku ada urusan dan harus pergi. Kenapa kamu lagi? Sudah kukatakan bahwa keadaan pendonor tidak bisa diberitahukan, sebaiknya kamu segera pergi. Dokter, aku tahu pendonornya adalah Meng Chuyao. Aku juga tahu dia menderita kanker hati. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya setelah operasi. Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Meng Chuyao dia tidak kunjung sadar kembali. Apa katamu? Ning, kamu datang di saat yang tepat. Bukankah kamu ingin tahu bagaimana kabar pendonor sumsum tulang belakangnya? Kami semua sudah mengetahuinya. Apa? Kalian semua sudah tahu? Tentu saja. Siapa sangka ternyata Zhao Zhao menyembunyikannya dari kita, dan diam-diam mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk ibu. Apa katamu? Dia yang mendonorkan sumsum untuk ibu? Kakak kedua, berhentilah menggoda saya. Asalkan ibu bisa sembuh, bukan hanya mendonorkan sumsum tulang, bahkan jika harus menyerahkan diriku sendiri kepada ibu, aku bersedia. Putri kesayanganku. Omong kosong. Kami semua para saudara sudah melakukan tes kecocokan dengan ibu, dan tidak ada satupun yang cocok. Benar sekali, Zhao Zhao. Sebenarnya kakak tertuamu sudah menyembunyikan ini dari semua orang saat melakukan tes kecocokan. Hasilnya bilang tidak ada yang cocok. Ibu diagnosis rumah sakit itu salah. Lalu aku melakukannya sekali lagi? Jika tidak percaya, lihatlah ini. Ini adalah laporan diagnosisnya. Memang Zhao Zhao kita ini sangat teliti. Lihatlah cepat. Jika bukan karena Zhao Zhao melakukan pemeriksaan ulang, sepertinya aku sudah tidak akan ada di dunia ini lagi. Ibu. Aku sudah berjanji kepada Yao Yao bahwa aku tidak akan mengungkap identitasnya, tapi aku juga tidak akan membiarkan orang lain merampas apa yang menjadi hak Yao Yao. Mohon maaf, Nona He, Anda tidak diperbolehkan masuk sekarang. Saya adalah wakil presiden. Ini adalah kantor wakil presiden. Atas dasar apa saya dilarang masuk? Nona He, karena selama masa jabatan Anda sama sekali tidak pernah menjalankan tugas sebagai wakil presiden, maka perusahaan memutuskan mulai hari ini mencopot tanggung jawab Anda sebagai wakil presiden. Secara hukum, saat ini
Anda bahkan tidak punya hak untuk masuk ke perusahaan lagi. Saya adalah putri sulung dari keluarga Hei. Beraninya asisten kecil sepertimu mencopot jabatanku? Kamu itu hanyalah anjing di sisi kakakku. Cepat pergi dari sini. Siapa yang kamu suruh pergi? Tuan, asistenmu ini dia menindasku. Dia tidak hanya melarangku masuk ke kantor, tapi dia juga kurang ajar kepadaku. Begitukah? Ternyata masih ada sampah seperti ini di grup He. Asisten Chen, periksa Bos. CCTV. Baik, Tuan, mungkin aku telah salah paham. Mungkin asisten Chen hanya tidak sengaja menyentuhku saja. Tidak perlu membesar-besarkannya. membesar-besarkannya. Menurutmu memfitnah asisten Chen itu hanyalah masalah kecil? Bukan itu maksudku. Asisten Chen, apa hukuman untuk pembuat onar dan penyebar fitnah? Memfitnah rekan kerja termasuk masalah moral dan kepribadian yang serius yang merugikan citra serta kepentingan perusahaan. Pelakunya akan diberhentikan secara tidak hormat dan tidak akan pernah diterima bekerja lagi. Sebagai wakil presiden perusahaan, He Chao Chao sudah lalai dalam bekerja, mengabaikan tugas, dan juga telah menyebarkan fitnah. Maka saat ini dia resmi diberhentikan. Tuan, apa kamu tidak takut jika aku akan mengadukan hal ini pada ayah dan ibu? Kamu boleh mengadukannya pada mereka. Tapi aku akan membuat perhitungan yang jauh lebih menyakitkan bagimu. Tuan, apakah kamu sedang menyalahkanku karena sudah memisahkanmu dengan Meng Chuyao? Meng Chuyao itu saat dia masih berada di sekolah, dia sering berhubungan yang tidak jelas dengan banyak pria. Aku hanya khawatir kamu tertipu olehnya. Diam. Ini adalah perjanjian pengalihan sahammu. Saat ini jajaran direksi dengan suara bulat memutuskan untuk menolaknya. 5% saham ini selamanya tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa? Ibu yang mengalihkan saham ini kepadaku, atas dasar apa kamu menahannya? Karena kamu tidak layak. Kamu. Lagi pula, kamu tidak punya hak untuk memanggilku tuan. Nona He, mohon silakan tinggalkan tempat ini. Bu, Tuan bilang ingin mengusirku dari perusahaan, dan dia juga ingin menarik kembali sahamku. Jika Tuan tidak menyukaiku, katakan saja langsung. Kenapa dia harus menyerangku seperti ini? Zhao Zhao, kamu memang sepertinya tidak cocok untuk mengelola sebuah perusahaan. Ibu, apa yang Ibu katakan? Kamu jangan terburu-buru dulu. Dengarkan penjelasan Ibu. Apa yang dilakukan Tuan kali ini memang salah. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Oke? Ibu, hanya Ibu yang terbaik bagiku. Sangat sebanding dengan pengorbananku mendonorkan sumsum tulang untukmu. Ibu harus berumur panjang dan sehat selalu. Halo Bu, ada masalah apa? Yaning, aku tahu Zhao Zhao tidak begitu mahir mengelola perusahaan, tapi kamu juga tidak boleh mengusirnya begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah adik kandungmu. Jika ini masalahnya, maka tidak usah dibahas lagi. Aku tidak akan pernah setuju He Chao kau masuk ke perusahaan. Yaning, apakah kamu begitu tidak tahu, Budi? Adikmu itu sudah menyelamatkan nyawa ibu. Bu, aku hanya bisa mengatakan padamu bahwa laporan pemeriksaan tidak pernah salah. Aku tidak tahu dari mana laporan palsunya berasal, tapi orang yang mendonorkan sumsum tulang padamu jelas-jelas bukan dia. Apa maksudmu? Bukan dia? Kalau bukan dia, lalu siapa? Dia adalah... Bu, hal ini tidak perlu ibu tanyakan lagi. Aku punya rencana sendiri. Apa mungkin itu benar-benar bukan Zhao Zhao? Pergi ke rumah sakit. Bukannya Nyonya sudah pulang ke rumah untuk beristirahat? Kenapa Anda masih ingin pergi ke rumah sakit? Aku ingin menemui Nenek Meng. Aku sudah berjanji pada Yao Yao. Untuk merawat nenek dengan baik, aku tidak akan pernah mengingkari janji padanya lagi. Apa katamu? Aku tidak bisa kembali ke perusahaan. Kenapa? Zhao Zhao, kamu jangan panik dulu. Kakak laki-lakimu bilang, dia sudah punya rencana sendiri. Rencana apa? Sepertinya ibu memang tidak mempedulikan urusanku sama sekali. Jika begini saja tidak bisa, ibu masih berani bilang kalau ibu adalah ibuku. Aku bahkan sudah mendonorkan sumsum tulang padamu. Kalau tahu begini, lebih baik ibu tiada saja. Kamu? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ibu? Memangnya aku kenapa? Bu, ibu benar-benar tidak berguna. Aku hanya memintamu untuk membantuku mendapatkan kembali saham dan jabatanku saja. Masalah sekecil ini saja ibu tidak sanggup melakukannya. Sudahlah, lebih baik aku cari orang lain saja. Obat? Obatnya? Cepat berikan obatnya padaku. Zhao Zhao. Cepat berikan obat itu pada ibu.
Cepat. Bu, apa yang akan terjadi jika aku tidak memberikan obat ini padamu? Bu, jangan salahkan aku ya. Kalau mau menyalahkan, salahkanlah dirimu sendiri yang tidak berguna. Bu, kalau ibu dan ayah sudah tiada, bukankah aku yang akan mewarisi seluruh harta kalian? Saat waktu itu tiba, apapun yang dikatakan Heyaning tidak akan bisa menghentikanku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku ini ibumu. Siapa bilang kamu ibuku? Lin Fengyi, di saat seperti ini, kenapa kamu masih tidak mengerti juga? Ternyata kamu orang yang tidak punya sopan santun, pantas saja ibumu tidak menginginkanmu. Ibu, Zhao Zhao. Apa kamu tidak ingat? Apa yang perlu aku ingat? Mungkinkah? Meng Chuyao dia. Meng Chuyao, dialah putri kandungmu yang sebenarnya? Jadi yang mendonorkan sumsum tulang padaku adalah? Benar, dia adalah Meng Chuyao. Aku hanya memasukkan sebuah laporan saja, tak disangka kalian semua malah percaya. Tapi itu tidak masalah, kamu sebentar lagi bisa menyusul putri kandungmu sendiri. Yao Yao. Kemarilah kalian semua. Biarkan ibuku istirahat dengan tenang hari ini. Siapapun, jangan ada yang berani mengganggunya. Siapapun yang berani masuk sembarangan, jangan salahkan aku jika aku akan memberi kalian pelajaran. Baik. Zhao Zhao, kenapa dia seperti orang yang berbeda? Fengyi, kamu tidak apa-apa? Wanita kejam. Kami tertipu mentah-mentah olehmu. Kenapa? Kamu akhirnya tahu sekarang bahwa Meng Chuyao adalah adik kandungmu? Putri kandung kalian? Hi Cao Cao, kami telah memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu membalas kebaikan kami dengan kejahatan? Lalu kenapa? Kalian sendiri yang buta hingga salah mengenali anak sendiri? Apa hubungannya denganku? Aku sungguh bodoh. Telah membawa serigala ke dalam rumah. Aku ternyata telah mencelakai putri kandungku sendiri. Zhao Zhao. Mama minta maaf padamu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meng Chuyao itu sudah hampir tiada. Dia menderita kanker hati stadium akhir dan bahkan mendonorkan sumsum tulang untukmu. Haha. Kamu sendirilah yang secara langsung membuat putrimu sendiri tiada. Diam. Aku tidak percaya demi kamu, wanita yang sangat kejam. Aku telah menyakiti adik kandungku sendiri. Aku... Kakak kedua, apakah kamu ingin menindasku sama seperti kamu menindas Meng Chuyao dulu? Hi Jin Zuo, kamu tidak boleh melakukan ini. Lepaskan aku. Aku ingin. Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Meng Chuyao, salahkan saja tanganmu sendiri yang tidak jujur. Aku sungguh bukan manusia. Aku sungguh bukan manusia. Aku sungguh bukan manusia. Aku sungguh bukan. Dasar binatang. Kami telah merawatmu selama 12 tahun. Bagaimana bisa kamu begitu tidak punya hati? Untuk apa kalian pura-pura tidak bersalah? Saat aku menindas Meng Chuyao, bukankah kalian semua adalah kaki tanganku? Kenapa sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Saat ini Meng Chuyao sudah hampir mengembuskan napas terakhirnya. Seret dia keluar. Mulai sekarang di Jiangcheng, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jika hidupku sulit, kalian semua juga tidak akan merasa tenang. Meng Chuyao adalah pembalasan untuk kalian. Seumur hidup kalian tidak akan pernah bisa bertemu dengan putri kalian sendiri. Apakah kamu sudah ingat? Waktu aku di panti asuhan itu, bukankah ada 2 orang gadis? Hampir saja aku mengenalinya. Ma, yang terpenting sekarang adalah segera menemukan adik. Benar, benar. Mana Yaning? Cepat telepon Yaning.
Cepat telepon. Cepat hubungi dia. Yao Yao ada di rumah sakit. Keadaannya sudah kritis. Semua indikator sudah mencapai batas kemampuan tubuh manusia. Meng Chuyao, apakah ada hal lain yang belum bisa kamu lepaskan? Putriku Meng Chuyao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa begini? Dokter, saya memohon kepada Anda. Saya mohon kepada Anda. Tolong selamatkan putri saya ya. Saya mohon kepada Anda, mohon bantu saya. Berapapun uang yang Anda mau, akan saya berikan. Sekalipun Anda membuat saya kehilangan seluruh harta. Saya rela. Sangat sulit bagi saya untuk menemukan putri saya. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Cepat selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Putriku. Mama datang terlambat. Aku benar-benar sudah buta. Bahkan sampai salah mengenali putri kandungku sendiri. Aku bukan seorang ibu yang layak. Saat masih kecil, Mama menghilangkanmu. Dan sekarang kamu berdiri di depanku, aku bahkan tidak mengenalimu. Dan justru menyakitimu berulang kali. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku tidak pantas menjadi ibu. Hukum saja aku. Aku seekor binatang. Aku lebih rendah dari sampah. Sayang, Mama mohon kepadamu. Tolong kamu harus bertahan. Jika Mama kehilanganmu, apa gunanya aku tetap hidup? Aku mohon padamu. Bangunlah ya. Bangunlah. Mama mohon. Mama mohon padamu. Mama memohon. Mama benar-benar mohon. Tanda-tanda vitalnya sebenarnya sudah mencapai batas fisik manusia sejak tadi. Tetapi dia terus bertahan, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan saya rasa yang dia tunggu adalah Anda. Dia berharap saya memberikan surat ini kepada Anda. Sekarang keinginannya telah tercapai. Mama, ketika Mama membaca surat ini, aku mungkin sudah tiada dari dunia ini. Sudah tidak terhitung berapa banyak siang dan malam, aku terus memanggil namamu. Sampai pada suatu musim panas yang cerah, Mama muncul. Namun di depan mataku, Mama membawa pergi gadis yang lain. Aku mengejar dan terus mengejar. Mengejar untuk waktu yang sangat lama. Laju mobil Mami sangat cepat. Aku tidak bisa mengejarnya. Hingga aku terjatuh berguling dari lereng gunung. Yao Yao sangat sakit. Begitu sakit sampai aku melupakan wajahmu. Aku sering kali berpikir, bagaimana caranya agar aku bisa menemukan mamaku. Aku terus berpikir. Berpikir terus. Sampai dokter bilang aku terkena kanker. Untungnya langit memihakku, membiarkanku bertemu denganmu sekali lagi sebelum aku pergi. Mama? Mama persis seperti yang kubayangkan. Sangat mencintai dan melindungi Zhao Zhao. Aku akhirnya tahu bahwa ternyata mamaku sangat mencintaiku. Tetapi mengapa Mama sampai salah mengenaliku? Setelah itu banyak hal terjadi. Aku pikir aku membencimu. Benci. Kenapa Mama memperlakukanku seperti itu? Kesal. Mengapa? Bahkan putri kandung, Mama sendiri pun bisa Mama salah kenali. Namun saat aku tahu bahwa Mama menderita kanker, aku merasa takut. Aku hanya ingin Mamaku tetap hidup dengan baik dan berumur panjang. Aku berharap Mamaku menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini karena aku sangat mencintaimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi putri kesayanganmu lagi. Zhao Zhao. Lain kali, tolong jangan hilangkan aku lagi ya. Sangat cantik. Zhao Zhao kami ini, pakai baju apa saja selalu terlihat cantik. Mama, kakak mengerjaiku lagi. Mama akan selamanya mencintai kesayangan kami.